Halo guys, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Kali ini Mimin akan membahas pertemuan PSSI dengan AFC di Korea, dan soal wasit yang akan memimpin pertandingan Indonesia lawan Jepang nanti. Seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, biar Mimin tetap semangat bikin video buat kalian semua. Oke, lanjut. PSSI diwakili oleh anggota Komite Eksekutif Muhammad dan Sekjen Yunus Nusi menghadiri Member Associations and Regional Associations Presidents and General Secretaries yang digelar AFC di Seoul, Korea Selatan, pada tanggal 30 Oktober hingga tanggal 1 November tahun 2024. Salah satu hal yang ingin dibahas PSSI dengan AFC adalah perihal wasit. Agenda tersebut dihadiri seluruh perwakilan negara anggota AFC dan Presiden FIFA, Gianni Infantino, serta Presiden AFC, Sheikh Salman. Yunus mengatakan bahwa pada agenda tersebut pihaknya juga melakukan diskusi dengan AFC yang diwakili oleh Sekjen AFC, Dato Winsor John. Kita telah berdiskusi beberapa hal dengan Sekjen AFC Dato Winsor John, termasuk terkait pertandingan terdekat yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti PSSI menyarankan agar wasit pertandingan yang memimpin timnas Indonesia dengan lawan manapun di match berikutnya sebaiknya wasit dari wilayah yang netral, kata Yunus Nusi. Pada kesempatan tersebut, Sekjen AFC juga menyambut positif apa yang diharapkan PSSI. Selain itu, Sekjen AFC juga ingin Indonesia menjadi tuan rumah yang baik saat laga kandang timnas Indonesia. Untuk itu, PSSI akan layani dan terima setiap tim tamu dengan sebaik mungkin yang bermain di Indonesia. PSSI dan Indonesia harus membuktikan bahwa apa yang dikhawatirkan Bahrain tidak akan terjadi di Indonesia, lanjutnya. PSSI juga berharap agar AFC dan FIFA memaklumi respons dari masyarakat bola dan netizen Indonesia yang terkadang berlebihan. Kami sampaikan bahwa ini bagian dari bukti betapa cintanya masyarakat Indonesia terhadap timnasnya. Makanya PSSI ingin wasit yang bertugas memimpin pertandingan dengan baik sesuai laws of the game. Ketika timnas Indonesia kalah dari China, netizen dan masyarakat Indonesia menerima dengan baik, bahkan memuji kepemimpinan wasit. Hal tersebut yang kami sampaikan ke AFC, tukas Yunus. Sebelumnya, Bahrain meminta agar laga kedua kontra timnas Indonesia digelar di tempat netral. Ketakutan Bahrain adalah imbas usai laga Bahrain vs timnas Indonesia di Rifa yang berakhir imbang 2-2. Sikap wasit Ahmed Al-Kaf yang merugikan skuad Garuda membuat para fans marah dan menyerang akun Federasi Sepak Bola Bahrain beserta akun para pemainnya di media sosial. Serangan-serangan cyber tersebut membuat kubu Bahrain takut, dan memanfaatkan momen tersebut untuk mengadu berkirim surat ke AFC. Mereka meminta AFC dan FIFA agar laga tandang mereka ke Indonesia dipindah ke tempat netral. Namun, PSSI juga menyurati AFC dan FIFA agar pertandingan tetap diadakan di Jakarta, dan bahwa Indonesia menjamin keselamatan seluruh anggota timnas Bahrain dan juga menyampaikan kepada AFC bahwa warga Indonesia merupakan warga yang ramah kepada para tamunya. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC akhirnya membuat keputusan perihal pertandingan timnas Indonesia vs Bahrain tahun depan. AFC memberikan lampu hijau agar laga yang akan digelar pada tanggal 25 Maret tahun 2025 mendatang itu bisa tetap berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Lokasi penyelenggaraan matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 itu sebelumnya memang jadi tanda tanya. Pasalnya, Federasi Sepak Bola Bahrain BFA mengajukan kepada AFC agar pertandingan tandang melawan timnas Indonesia pada Maret mendatang digelar di tempat netral. Permintaan itu dikirimkan oleh BFA karena ketakutan mereka terhadap keamanan timnas Bahrain selama di Jakarta. Kekhawatiran muncul menyusul banyaknya serangan siber warganet Indonesia di media sosial, yang mengarah ke personal dan bahkan ancaman pembunuhan. Serangan siber oleh warganet Indonesia itu muncul gara-gara timnas Indonesia gagal menang atas Bahrain pada tanggal 10 Oktober lalu. Kala itu, skuad Garuda nyaris mengalahkan Bahrain dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan unggul 1-2 dalam 90 menit waktu normal. Namun, saat laga memasuki injury time, Bahrain berhasil membobol gawang timnas Indonesia. Tapi, gol itu menuai kontroversi karena tercipta pada menit ke-90+9, padahal tambahan waktu yang diberikan perangkat pertandingan hanya 6 menit. Kini, setelah kurang lebih 2 pekan, AFC akhirnya buat keputusan.
Dia merestui PSSL untuk menggelar pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain tetap di Jakarta. Keputusan itu disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, saat menghadiri Member Associations Regional Associations Presidents General Secretaries yang digelar AFC di Seoul, Korea Selatan. Menurut Yunus Nusi, AFC sudah beri lampu hijau. Tapi, mereka memiliki satu syarat yang harus dipenuhi oleh PSSI dan Indonesia saat menjadi tuan rumah melawan Bahrain nanti. Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seri Winsor John ingin PSSI dan supporter Timnas Indonesia saat laga kandang di Stadion Gelora Bung Karno diharapkan menjadi tuan rumah yang baik dan menghindari hal-hal yang kiranya merugikan Timnas Indonesia dan PSSI sebagai tuan rumah, kata Yunus dalam keterangan resmi PSSI. Untuk itu, PSSI akan layani dan terima setiap tim tamu dengan sebaik mungkin yang bermain di Indonesia. PSSI dan Indonesia harus membuktikan bahwa apa yang dikhawatirkan Bahrain tidak akan terjadi di Indonesia. Selain itu, Yunus juga berharap agar AFC dan FIFA memaklumi respon dari masyarakat bola dan netizen Indonesia yang berlebihan saat kegagalan Timnas Indonesia menang lawan Bahrain beberapa waktu lalu. Menurutnya, itu bukti dari besarnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap timnasnya. Makanya, PSSI ingin wasit yang bertugas memimpin pertandingan dengan baik sesuai law of the game, katanya. Ketika Timnas Indonesia kalah dari China, netizen dan masyarakat Indonesia menerima dengan baik, bahkan memuji kepemimpinan wasit. Hal tersebut yang kami sampaikan ke AFC, tukas Yunus Nusi. AFC resmi menunjuk wasit asal Qatar, Khamis Al-Mari, untuk memimpin pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang. Khamis Al-Mari bukan kali pertama memimpin pertandingan Indonesia versus Jepang. Di Piala Asia 2023, duel Indonesia kontra Jepang di fase grup juga dipimpin oleh wasit berusia 39 tahun itu. Dalam laga tersebut, skuad Garuda kalah 1-3. Khamis Mohamed Al-Mari pun kala itu menghukum Timnas Indonesia dengan penalti. Beberapa keputusan Khamis dinilai cukup merugikan skuad Garuda, seperti saat Ayase Ueda berebut bola dengan Jordi Amat, penyerang Jepang tersebut jatuh di kotak penalti. Sehingga wasit menghadiahkan penalti kepada Jepang. Sebagai wasit, Khamis Al-Mari juga tergolong wasit yang sering memberikan penalti. Sepanjang karirnya, Al-Mari telah 72 kali memberi hadiah penalti berdasarkan pertimbangannya menghadapi situasi pelanggaran maupun handball. Pada 2021 lalu, Khamis Al-Mari mendapatkan penghargaan individual dari Federasi Sepak Bola Qatar sebagai wasit terbaik untuk bulan Maret tahun 2021. Jelang ditunjuk kembali sebagai wasit Timnas Indonesia vs Jepang, cukup membuat khawatir para pendukung fans Garuda atas potensi keputusan yang dianggap kurang adil. Pertandingan menghadapi Jepang di grup D Piala Asia 2024 menjadi pertandingan yang menentukan untuk Indonesia. Meski menghadapi tim sekuat Jepang, Timnas Garuda dituntut menang minimal seri demi mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Lagi-lagi AFC menunjuk wasit asal Timur Tengah untuk pertandingan Indonesia. Gimana menurut kalian guys? Apakah AFC tidak punya wasit selain dari Timur Tengah? Kalau Mimin sih, lebih suka pada wasit dari Arab waktu Indonesia lawan China kemarin. Walaupun kalah, Mimin merasa oke-oke aja, ikhlas karena wasitnya sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Beda deh dengan Bahrain kemarin itu, wasit asal Oman, bikin Mimin emosi dan kesel banget liatnya, mana pemain Bahrain pada drama guling-gulingan, hahaha. Tapi semoga nanti waktu di GBK melawan Jepang wasit Khamis Al-Mari gak curang kayak si wasit botak ya guys ya. Sebenarnya saya udah mau tiup peluit di menit ke-96. Tapi entah kenapa pas saya mau tiup itu peluit, titik saya sakit, pas mau coba tiup lagi, titik saya sakit lagi. Jadi jangan salahkan saya dong, salahin titik saya.